Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk belajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai besaran dan satuan. Besaran di dalam fisika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan satuan dari besaran pokok merupakan satuan dasar. Satuan besaran pokok itu berdiri sendiri, tidak tergantung dari satuan besaran yang lainnya. Ketika di SMP, kalian sudah belajar besaran-besaran pokok beserta satuannya. Nah, sekarang di SMK, selain satuan, kalian juga akan belajar dimensi dari besaran pokok tersebut. Yang pertama, besaran pokok yaitu panjang. Panjang mempunyai satuan meter dan dimensinya L. Yang kedua, massa mempunyai satuan kilogram disingkat kg dan dimensinya M. Yang ketiga, waktu mempunyai satuan sekon disingkat S dan dimensinya T. Yang keempat, suhu mempunyai satuan Kelvin disingkat K dan dimensinya theta. Yang kelima, kuat arus mempunyai satuan ampere atau disingkat A dan dimensinya I. Yang keenam, jumlah zat mempunyai satuan mol dan dimensinya N. Terakhir, intensitas cahaya mempunyai satuan kandela atau CD dengan dimensinya J. Nah, ini adalah 7 besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Kita lanjut yang kedua, yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang merupakan turunan atau kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan yang pertama ada luas. Luas diperoleh dari panjang dikali lebar. Nah, panjang mempunyai satuan meter dan lebar mempunyai satuan meter. Nah, sehingga satuan dari luas yaitu meter pangkat 2 atau meter persegi. Nah, dimensi luas yaitu L pangkat 2. Kita lanjut besaran turunan yang kedua yaitu volume. Volume diperoleh dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang mempunyai satuan meter. Lebar mempunyai satuan meter. Tinggi mempunyai satuan meter. Sehingga volume mempunyai satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Dimensinya yaitu L pangkat 3 atau L kubik. Besaran turunan yang berikutnya yaitu kecepatan. Kecepatan diperoleh dari jarak dibagi waktu. Satuan jarak yaitu meter dan waktu mempunyai satuan sekon. Sehingga satuan dari kecepatan yaitu M per S. Dan dimensi dari kecepatan yaitu L per T atau LT pangkat min 1. Yang berikutnya besaran turunan yaitu percepatan. Percepatan diperoleh dari kecepatan dibagi waktu. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon dan waktu satuannya sekon. Sehingga percepatan mempunyai satuan M per S pangkat 2 dan dimensinya L per T pangkat 2 atau LT pangkat min 2. Besaran turunan yang berikutnya yaitu gaya. Gaya
diperoleh dari massa dikali percepatan. Massa mempunyai satuan kilogram. Percepatan mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya mempunyai satuan kilogram meter per sekon pangkat 2. Dimensinya M, L per T pangkat 2. Selain besaran pokok dan besaran turunan, di dalam fisika ada besaran yang dibedakan berdasarkan arah dan besarnya. Yaitu yang pertama besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan besar atau nilai. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, berat, dan yang lainnya. Yang kedua ada besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya ditentukan oleh besarnya saja atau nilainya saja. Contohnya jarak, kelajuan, panjang, massa, waktu, dan yang lainnya. Selain besaran, di sini saya akan menjelaskan mengenai angka penting. Di dalam fisika ada 4 aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 2,85 memiliki 3 angka penting. Contoh yang berikutnya, 45,79 mempunyai 4 angka penting. Aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 3405. 0 berada di tengah-tengah, maka 0 tersebut adalah angka penting. Jadi, jumlah angka pentingnya ada 4. Yang berikutnya, 2,08. Masih sama, 0 berada di tengah-tengah, maka 0 tersebut merupakan angka penting. Jadi, jumlah angka pentingnya ada 3. Aturan yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Kecuali jika ada garis bawah, maka angka terakhir yang masih dianggap penting. Contoh, 340. Angka 0 berada di sebelah kanan, maka 0 tersebut merupakan angka penting. Jadi, angka pentingnya ada 3. 8.500. 0 berada di sebelah kanan, maka 0 tersebut merupakan angka penting. Jadi, 8.500 memiliki 4 angka penting. 754.000. Namun, ada angka 0 yang digaris bawahi. Maka, 2 angka 0 terakhir bukan angka penting. Jadi, jumlah angka pentingnya ada 4. Yang keempat, semua angka 0 yang digunakan sebagai angka desimal bukan angka penting. Contoh, 0,05. 0 yang menunjukkan bilangan desimal bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya ada 1. 0,00079. 0 yang menunjukkan bilangan desimal bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya ada 2. Kemudian operasi perhitungan dengan menggunakan aturan angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contoh, 252,8 ditambah 2,37 sama dengan, silakan dihitung, maka mendapatkan hasil 255,17. Maka 255,17 memiliki 5 angka penting. Contoh yang kedua, 123,430
ditambah 12,3 sama dengan, silakan dihitung, maka hasilnya didapat 135,730. Karena angka 7 diberi tanda garis bawah, maka angka 3 dan angka 0 bukan angka penting, maka kita bulatkan jadi 135,7 memiliki 4 angka penting. Kita lanjut operasi yang berikutnya yaitu perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil jumlah angka pentingnya harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Contoh, 25,4 dikali 0,25. Silakan dihitung. Maka mempunyai hasil 6,350. Kita lihat di sana 2,54 itu mempunyai 3 angka penting. 0,25 juga mempunyai 2 angka penting. Maka angka penting yang paling sedikit adalah 2. Maka hasil 6,350 kita bulatkan menjadi 6,4. Memiliki 2 angka penting. Yang berikutnya, contohnya 1,23 dikali 1,5 sama dengan, silakan dihitung, mendapatkan hasil 1,845. 1,23 ini mempunyai 3 angka penting. 1,5 mempunyai 2 angka penting. Maka angka penting paling sedikit berjumlah 2. Maka 1,85 kita bulatkan menjadi 1,8 memiliki 2 angka penting. Contoh yang berikutnya. 394,4 dibagi 15. Silakan dihitung, maka mendapatkan hasil 26,293. Kita lihat angka pentingnya, 394,4 mempunyai 4 angka penting. 15 mempunyai 2 angka penting. Maka hasilnya 26,293 kita bulatkan menjadi 26 yang memiliki 2 angka penting. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi besaran dan satuan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.